ngeri. Ya, saking apa? Saking dengkinya itu sampai yang bermain itu ya ilmu-ilmu hitam seperti itu. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di riwayat Muslim. Yang membaca nanti akan tertolong. Ini penting sekali. Maka untuk bisa membaca Al-Quran harus belajar membaca Al-Quran. Di saat di padang mahsyar nanti tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan yang sudah disebutkan oleh Allah, termasuk bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita yang akan menolong kita pada hari kiamat, yang akan mempercepat langkah kita di padang mahsyar, yang menjadikan berkurangnya panas, bahkan hilangnya panas di keadaan padang mahsyar, menjadikan beratnya timbangan amal kita, dan bisa mengantarkan kita ke telaga yang khusus Nabi Muhammad SAW adalah bacaan Al-Quran kita. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Berapapun yang kita baca, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apalagi bisa 1 lembar, 2 lembar, bahkan 1 juz. Masya Allah, ini pahalanya akan menolong kita kelak di yaumul akhir. Bila Al-Quran sudah tidak ada di hati, Al-Quran sudah tidak menjadi kesenangan lagi dalam membacanya, setan akan mudah untuk menggoda kita. Kita akan mudah malas untuk membacanya. Mungkin lebih mementingkan memegang HP daripada membaca Al-Quran. Indahnya membaca Al-Quran, paham tidak paham, isi kandungan Al-Quran akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan membaca kalimat-kalimat yang lain, tidak paham tidak akan mendapatkan faedahnya. Dan pahala membaca Al-Quran tidak seperti pahala membaca apapun. Artinya kita harus punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya di majelis kemisan ini saja. Minimal habis maghrib dan subuh kita khususan untuk membaca Al-Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka Al-Quran kita, monggo kita bersama, kita kaji. Ayat berapa ya kemarin ya? 216. 200. 216. Al-Baqarah 2. Masuk 217 Mas. 216. Nggih, 216 buku. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ibadallah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa ati'u la'allakum turhamun. Iwani bidin arsyadani wasyadakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah di dalam kegiatan kita ini, yaitu semaan kemisan malam, di mana kita mengadakan acara tadarus dan disambung dengan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk di hadis yang ke-240. An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Wala tanajasu, dan janganlah saling najas. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci, atau tabaghadu itu saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi, dan janganlah menjual. Ba'dukum, sebagian dari kalian, ala atas bai'i, jualan atau dagangan, ba'din, sebagian yang lain. Wakunu, dan jadilah kalian itu ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhu, saudara al-muslimi, seorang muslim yang lain. La yadlimuhu, ya, tidak boleh mendoliminya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. Wala yahduluhu, dan tidak boleh membiarkannya. At-taqwa, takwa itu hahuna, ada di sini. Ya. Wa yushiru, dan beliau itu menunjukkan ila sodrihi, di dalam dadanya, salasa marotin, 3 kali. Ya. Bihasbi, cukuplah imri'in, seseorang, minasyarri, dari kejahatan, an, bahwasanya yahkira, dia itu merendahkan, akhahu muslim, saudaranya muslim. Kulu, tiap-tiap al muslimi, orang Islam, ala atas al muslimi, orang Islam yang lain itu, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, teman-teman rahimahullah, kalau kita lihat di sini dengan hadis yang sebelumnya itu hampir sama. Bedanya ini ada beberapa tambahan, ya. Jadi nanti yang kita sampaikan penekanan pada yang belum kita bahas. Kalau yang kemarin sudah kita jelaskan, ya kita tinggal mengulas saja. Nah,
Di hadis ini diawali dengan larangan dari Rasulullah SAW. La tahasadu, ya. Kalian jangan saling hasad. Hasad itu apa toh? Ya. Hasad itu ada yang mengartikan dengan dengki atau iri gitu ya. Jangan saling iri. Nah, kalau orang Jawa mengatakan penyakit hati, dengki serai itu, dengki atau serai sama, iri itu penyakit hati kan itu. Karena apa? Karena kadang secara lahir ini tidak nampak, ya berhadapan sesama kita ini ya rakyat tok ini so hati ini sok merongkol, anjel atau apa itu ada seperti itu. Itu sifatnya orang munafik seperti itu. Ning arepe kancane ya kaya kaya tenan-tenan kancane dhewe, tetapi tatkala di luar itu jane gedenge tenanan. Karena hasad seperti itu. Nah, dari masalah hasad atau yang di sesuatu yang iri, dengki. Ya. Hasad itu kan kalau kita kita bikin satu definisi atau pengertian. Hasad itu artinya ya orang yang hasad itu tidak suka melihat orang lain senang atau mendapatkan kesenangan dan ingin kesenangan itu berpindah pada dirinya. Nah, itu namanya hasad. Wah, nek uang kok untuk duit oke, wah dia itu hasad, dengki. Wah, akhirnya dia akan wah kudune dudu dhek sing entuk, dudu aku kok sing entuk gitu. Atau mungkin tetangganya bisa beli barang elektronik yang baru, umpamanya untuk perabot rumah tangga semacam kulkas atau mungkin juga mesin cuci, dapat atau beli yang baru yang lebih bagus gitu. Nah, orang yang hasad itu dia akan mengatakan karena dia tidak punya atau tidak bisa buat seperti itu, mungkin perkataannya itu negatif. Allah paling kuwi utangan wae kreditan wae. Kan kadang seperti itu. Gede ya ben. Nah, sing penting kan iso tuku, iso nyaur pamnya gitu kan. Atau mungkin dengan kata lain, kuwi iso mimpi-mimpi ngono mergone anu kok dodolane iso laris mergone dhek duwe pesugihan lah. Kadang bikin fitnah seperti itu. Nah, ini karena kedengkian. Maka kalau kita ini melihat di surat Al-Falaq, ya Al-Falaq di ayat yang terakhir itu kan kita itu memang mohon pada Allah perlindungannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang dengki itu kalau sudah dia dengkinya itu kepati-pati, Masya Allah jahatnya bukan main. Ya, kalau ayat itu dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya itu kan kaitannya dengan kejahatan malam, terus kejahatan itu tukang sihir, wanita tukang sihir yang menghembuskan udah bulbul. Itu artinya apa? Wong jahat itu sampai itu urusan ke dukun, ke tukang sihir itu hal yang biasa. Nah, kalau di daerah seperti kita Jawa Tengah, Solo sekitarnya ini kan seperti itu tidak begitu ya. Tapi kalau di Jawa Timur ngeri itu. Jawa Timur itu masalah klenik, masalah sihir itu seperti itu ngeri. Ya, saking dengkinya itu sampai yang bermain itu ya ilmu hitam seperti itu. Nah, maka Yohanes ya hasad itu harus kita hindari. Nah, ada satu hadis yang lain ya dijelaskan tidak boleh dihasati kecuali dua perkara itu loh. Jadi hasad itu tidak boleh secara total. Ya, tidak boleh secara total, tetapi ada pengecualiannya itu gini. Tidak dihasati kecuali dua perkara apa? Yang pertama, orang yang kaya yang dia kemudian dengan kekayaan itu dia bisa habiskan untuk sedekah dan infak fisabilillah. Nah, hasadnya dia apa? Wah, mbak kaya dhek ya. Dhek duwe duit iso akeh ngono kuwi terus iso kanggo infak, kanggo sedekah, kanggo bantu fakir miskin. Wah, dite iso barokah aku pengen ngono kae. Nah, ini hasad yang diberikan seperti itu.
landasannya karena ingin supaya meniru amalan seperti itu, bukan karena landasan di hatinya itu perasaan perasaan benci melihat orang lain bisa berbuat baik, itu enggak gitu. Atau yang kedua, orang yang punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia itu menyampaikan kemana-mana, menyampaikan kepada orang-orang lain itu. Ya, jadi yang boleh diirikan hanya dua perkara itu, lainnya jangan itu. Ya, apalagi iri masalah rezeki, iri masalah jodoh. Wah, aku jodoh kok ora kaya dhek itu, dhek jodoh iso. Nah, pokoknya terus golek iso wong kok iso gampang payu, gampang payu. Nah, iso ayu-ayu kene bojo siji kok wajahe wis. Nah, ora bersyukur jenenge. Nah, pokoknya yang namanya orang dengki ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya dilarang berbuat tajasus, najas. Najas itu kalau kita lihat di sini adalah menawar barang yang dijual di pasar atau semacamnya dengan harga lebih mahal. Ya, padahal dia tidak ingin membelinya, tapi dia melakukannya untuk menipu pembeli lain. Ya, ini adalah haram. Jadi entul. Ya, cara Jawa entul piye lah ini. Entul itu tidak harus membeli, ada juga entul yang lainnya lah. Ya, coba contoh entul yang membeli itu ya, umpamanya jual sempak. Umpamanya ya sempak jane regane rata-rata ngono lah. Wah, iki hebat ini, kualitas super. Nah, piro regane? Regane umpamane 40.000 ya kalau normalnya lah, karena ya harganya ini 50.000. Wah, terus ada orang datang. Wah, kowe ngawur sok ini apik ono 50.000 tok. Wah, aku 70 gelem aku. Iki kualitas ekspor iki kok. Oh, bandole koyo ngene kok. Nah, label koyo ngene. Lah, dengan kata seperti itu kan dia hanya mempengaruhi pembeli yang lainnya. Nah, supaya yang lain tertipu, yo apik to ya, tenan ya. Wis tak tuku weh. Nah, itu. Atau yang lainnya lagi, kendaraan atau apa, jual kendaraan. Wah, kendaraan kaya ngene apik arep mbok dol sakmono tok. Wis aku gelem aku tuku 10 juta ngono. Padahal mungkin harganya cuma 5 juta. Nah, dia bilang, "Oh, 10 juta saya berani." Padahal sebelumnya sudah nyang-nyangan terjadi 78 ngono. Umpamanya seperti itu ya. Aku gelem 10 weh. Gandeng sing siji kepengin tenan arep memenuhi kepengin untuk membelinya. Wah, jan pengen tenan kok dilangkai kae. Wis aku tak kudu luwih dhuwur timbang dhek wong ketoke apik tenan kok, barang langka. Nah, ya seperti itu termasuk entul tadi. Ya, najas. Maka dilarang untuk menjadi entul. Atau entul yang lainnya lagi. Ya, entul yang lain lagi ini. Ya. Umpamanya nah, kalau untuk yang lainnya contohnya ini. Umpamanya di alun-alun kidul atau alun utara itu ya. Alun utara itu ada penjual minyak penumbuh kumis, jenggot. Nah, terus ada orang lewat itu, wis, Mas, kowe tak kei dit kowe nek kene rong jam atau 3 jam tak edit piro 50.000. Nah, nek kene kowe brewok to wis ngomong wae. Kowe iki buktine si brewok iki mergane bareng bar nganggo minyakku. Nah, pirang dino semene lah, wis kan ngapusi seperti itu. Nah, ini juga entul sama saja ini. Nah, makanya perbuatan-perbuatan itu kan tujuannya apa toh? Tujuannya mengecoh orang lain, menipu. Itu termasuk jual beli yang apa? Doror, yang memadoroti orang lain. Isinya penipuan-penipuan. Nah, ini diharamkan. Nah, karena sesama muslim kok masa akan menipu saudara muslim yang lainnya. Nah, maka ini diharamkan. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, dan janganlah saling
membenci, jangan saling membenci ya. Kemarin sudah ya, Pak. Ya, saling membenci. Oke, sini belum kemarin ya. Di dalam saling membenci, pokoknya membenci dalam hal apa saja. Ya. Membenci orang karena mungkin saya tidak suka dia karena apanya, karena tidak level atau mungkin merasa dirinya paling hebat, kemudian membenci. Nah, kebencian hanya perkara-perkara yang sifatnya sepele seperti itu. Kalau benci kepada kemaksiatan seseorang ya monggo. Kayak maksiat aku rasa seneng kemaksiatane. Tapi caranya bukan menjauhinya kemudian mengucilkannya ndak, tapi caranya itu kita membenarkan. Dibenerke sik salahmu ngene-ngene yo, tak benerke yo. Sing bener kudune ngene-ngene. Nah, kamu harus berubah. Nah, itu wujud saudara sama muslim seperti itu. Jangan sampai malah gedhe karo gedheke aku lha pola kae gawane ngompol, gawane ngompol. Gaweane ketoke wong Islam gawane ngene-ngene ijik. Ijik apa ijik urung gelem ninggalke masalah iki lah. Ya ninggalke bukannya dibenci tapi ya dideketi, didakwahi terus dakwahi terus, diajak yang baik gitu. Nah, jadi jangan saling membenci, apalagi bencinya benci dalam masalah-masalah dendam, masalah harta atau masalah kepintaran seseorang beda, kemudian membencinya, atau mungkin karena hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu sepele-sepele hendaknya dihindari. Terus yang selanjutnya wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Cara-carane aja jodak-jodakan itu loh. Kalau perkara sepele wae terus langsung otak ada sabun sing jodak pirang tahun. Ini zaman cilik Pak Dut nggih. Saiki cacah ra mudeng ora ada sabun iki apa ngono. Otak-otak ada sabun sing jodak pirang tahun. Nah, terus engko nganggo sepoto barang dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk. Nah, ini dadi duit. Dadi duit ya dirayuk kuwi kok. Urek ngono. Nah, saiki ora butuh banyu turah kok. Godhong ya oke ngono. Nah, dulu itu orang membuat pepatah seperti itu kan tujuannya hanya untuk apa? Untuk menyindir orang Jawa itu. Kalau dengan sindiran itu malah lebih kena itu. Nah, jadi jangan sampai membelakangi, mendiamkan. Kalau membelakangi, mendiamkan itu maksimal 3 hari. Yen wis 3 dina kudu ya baikan lagi, harus saling memaafkan. Lanjut kemudian wala yabi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah menjual atas penjualan sebagian lain. Artinya apa toh? Saudara lain itu punya dagangan, ya, kok dijualkan? Ngedulke itu bukan maksudnya seperti itu. Iki dagangane wong liya. Nah, urung diamanati kok didol karepe dhewe. Dijual sesuka hati dia, ya. Kemudian dia memberikannya itu dengan harga yang harganya itu di bawah gitu ya, di bawahnya. Atau kalau harga dasarnya itu 100.000, dia menjualnya bisa 300-400 gitu ya. Terus dia memberikan kepada yang punya itu malah kurang dari itu tanpa izin. Nah, itu ya tidak boleh. Ya mestinya ini ada keterbukaan. Apalagi kalau itu barang dagangan milik saudaranya, yang saudaranya mungkin tidak memberikan amanah, wis wonge ra enek, ya wis lho, enek pembeli kok wis tak dolke sisan wae. Ini terus masuk kantongnya ya repot ini. Nah, itu namanya mencuri itu. Kalau di mana? Di pasar adalah yuk titip ya. Aku tak neng kolah sik dilit ngono. Adalah nek wong tuku. Kalau sengaja wong ora ngerti wae ya ora diitung wae wis payu ya wis
Nah, pirang unting bayem apa kangkung pirang unting apa liya-liyane ngono. Nah, masuk kantong dhewe lah. Ini juga termasuk orang yang seperti ini. Ya, menjual dagangan orang lain itu tidak boleh. Nah, kemudian dilanjutkan wa kunu ibadallahi ihwana, dan jadilah hamba Allah jadilah kalian itu ibadallahi hamba Allah ihwanan yang bersaudara. Nah, kita ini diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena bersaudara otomatis ya bisa menjaga hak-hak saudara kita. Ya, karena al muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Sehingga dia tidak boleh mendoliminya. La ya'limuhu, nah, wala yahkiruhu, wala yahduluhu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas untuk yang ini. Ya. Karena hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh membiarkannya, tidak boleh mengejeknya, tidak boleh merendahkannya. Karena takwa itu letaknya di sini dalam hati. Beliau itu menyatakan 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali itu. Nah, maka setelah menyatakan itu bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahu muslim. Ini sudah di hadis yang kemarin yang sama ya. Sudah cukup sebagai seorang itu kalau dia ini dianggap jahat kalau dia itu sudah membiarkan saudara muslim yang lain, atau maaf bukan membiarkan tapi dia itu telah merendahkan saudara muslim yang lain. Itu termasuk orang yang jahat. Nah, sementara yang lafal yang selanjutnya sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita lanjutkan 251. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas mudah-mudahan Allah ridhonya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta, sehingga yuhibba, dia mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu, apa yang dia mencintai, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Nah, la yu'minu, tidak beriman itu ada mengartikan tidak ada iman. Berarti imannya tidak terpakai, imannya itu tidak syah itu. Namun ada yang mengartikan la yu'minu itu maksudnya adalah tidak sempurna keimanannya itu loh. Imannya belum sempurna imannya itu. Kalau apa? Kalau dia belum bisa mencintai saudara muslim yang lain itu sebagaimana cintanya dia itu kepada dirinya sendiri itu loh. Jadi kalau seorang muslim itu mencintai dirinya sendiri dari perkara-perkara ketaatan maupun hal-hal yang mubah, ya, artinya kalau kita ini cinta diri kita, aku rasa seneng kok yen awakku kena genine neraka, lah itu kan saya berusaha untuk menjadi orang bertakwa, orang taat kepada Allah, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, supaya saya tidak dimasukkan dalam neraka. Nah, kecintaan saya terhadap diri saya seperti ini harus saya terapkan kepada orang lain sama muslim. Maka ada sesama muslim yang berbuat tidak pas, yang berbuat maksiat, saya menasihati itu karena bukti cinta saya gitu loh. Nah, jadi gitu artinya ya. Kalau seseorang itu, oh, aku seneng yang aku iso mlebu swarga. Ya, maka saya juga suka kalau teman saya, saudara saya bisa masuk dalam surga. Kita ajak untuk amal soleh. Yo Mas Warjono, yo melu pengajian lah, seperti itu contohnya. Nah, ini kan bukti kalau kita ini cinta pada saudara kita ini, supaya saudara kita ini banyak menggunakan waktu luangnya untuk ibadah pada Allah gitu.
Ya, kita mungkin ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik ini itu. Ya, kalau orang lain menganggapnya itu juweh atau apa, atau mungkin wong kok kurang menggawean, rono rene ngejak-ngejak wong tok terus ngono. Nah, ya karena bukti cintanya itu loh. Karena merasa dirinya itu tidak suka kalau dia itu masuk dalam neraka, dia juga tidak suka kalau punya saudara sama muslim kok masuk dalam neraka. Nah, kita ajak supaya berbuat lebih baik lagi gitu. Nah, kalau kita mencintai diri kita pakai pakaian yang bagus, aku seneng nggak pakaian bagus gitu loh. Lah kalau kita melihat saudara kita sama muslim kok maaf pakaiannya kurang pantas, bolongnya oke, nah tambalannya oke, nyun sewu gitu ya. Kalau seperti itu ya kita sebagai orang beriman, aku gen sempurna imanku piye ya. Lah kene dulurku kok pakaiane ngono. Ditanyai, "Mas apa klambimu apa ger sithik to?" "Oh, Pak, aku Mbah Ringgo." Mbah Ringgo apa? Kumbah garing dinggo. Kumbah garing dinggo. Lah itu jadi lah mergo klambi ke sisi tok jimbiji ya wis yen ngono ya nang omahku yo. Tak kei atau yang perlu yo tak gonceng kendaraan jak ning toko pilih ke sing anyar yang dikei kan ning omah kan kadang sudah bekas kan. Ya timbang sing bekas senajan toh bekas ki mau iji apik kan gitu. Ya lebih baik kita seneng di klambi anyar kok duwe kanca tok sesama muslim kok klambine ngono terus. Nah, sudah tidak pantas pakai ya kita suka. Kalau dia itu berkain yang baik, wah nyoh sian wae lah tak tukoni sing anyar sisan. Ayo milih ndi ning toko kono. Nah. Ya. Jadi tidak hanya masalah nasihat saja tapi dari masalah yang lainnya seperti tadi, masalah keadaan saudara kita seperti itu ya. Itu ya. Nggih. Kalau kita lihat saudara kita ini juga dalam keadaan kelaparan, kan kita tidak suka lapar. Wah, aku rasa seneng aku keluar yo moh. Lah kalau kita lihat saudara kita lapar, yo kita peduli. Kita ajak nang ngene barokah. Neng ndi ora kudu barokah, barokah apa neng wis sing dijak rawani. Wis pokoke dijak makan di mana itu loh. Ini kira-kira makame apa to? Oh, atau makam sing enak-enak tidak sing enak. Biasa apa pakane ya enak ning hanya itu saja ger sego kucing terus mesake. Sekali-kali jak ning ngene bakso terus. Murah bakso masalahnya ning ngene Pak Bejo apa mbok galak ngono ya. Alasane lah arep aja mbok galak engko tekanan darah tinggi ya. Nah, alasan ngantek direwangi kuwi mau apa? Aku apa kuwi mau hamburger lha ndi? Nah kuwi kerupuk mbok tumpuk kaya jero kaya sego tengah yo hamburger. Lah iki hamburgerku yo ngene iki kok. Lah ora tau mang hamburger ngantek direwangi ngono kuwi berkhayal sebagai makan hamburger. Lah ada yang ngerti wah mesake teman wis engko mulih tak mampir omahmu tak ke hamburger tenanan. Nah, umpamanya seperti itu ya. Ini contoh kalau kita ini peduli pada saudara kita karena kita cinta pada saudara kita ini sebagaimana cintanya pada diri kita sendiri gitu loh. Jam berapa ya? Jam 10. Setengah 10 ya. Lebih 7 menit. Ini saya lebih 10 menit itu. Ya, saya kira ini aja dulu yang saya sampaikan 2 hadis untuk malam hari ini. Mudah-mudahan dengan bacaan dari hadis-hadis tadi bisa menjadikan tambahnya pengetahuan kita, keimanan kita, dan kita dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang lurus yang diridhoinya hingga akhirnya pada penutup usaha kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.